Iya, mohon maaf Bapak. Iya. Aduh, posang kaminya Bapak. Ini mau masuk dari mana gitu. Pakai Chromebook mulai dari tadi Bapak untuk bisa ngerekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah. Salah link tadi ya? Bukan salah link Bapak. Kami masuknya mulai dari tadi untuk mau bisa merekam itu pakai Chromebook Bapak. Ternyata link yang dibuka dari sampean tetap tidak bisa mulai dari awal itu loh Bapak. Ini sudah pakai laptop Kenapa? kami Pakai apa? direkam secara manual pakai laptop Bapak. Oh, nanti disampaikan ke teman-teman kalau ada masalah di situ. Iya Bapak, siap Bapak, siap Bapak. Nggih, nggih. Baik, kita sudah lewat 30 menit loh. Ya Allah, mohon maaf Bapak. Bukannya kami tidak memperhatikan mulai dari tadi Bapak. Silakan kita dimulai di praktek dulu ya. Gimana Bapak? Kita langsung praktek dulu apa ke teori? Ke praktek dulu Bapak. Mungkin ke praktek dulu ya Ya, Bapak. boleh, silakan. Siap, siap Pak. Ya. Mau share screen dulu Bapak. Sampai judulnya apa ya? Judulnya sholat Bapak. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materi pelajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Enggak Bapak, yang kedua Bapak. Al-Qur'an. Yang Iya. yang Al-Quran apa? Al-Qur'an bukan Al-Qur'an Bapak, sholat Bapak. Oh, sampai melampirkannya Yang sholat Bapak. saya lihat di tadi LFS yang Quran dan Sunnah. Eh Kami memilih yang kedua Bapak di LMS di pelaksanaan ujian. Yang kedua. Iya, sholat dan zikir Bapak. Oh, yang muncul yang ke saya ini. Kami sudah mengeklik pilih Bapak di link di pelaksanaan ujian. Bentar, saya cek lagi ya. Iya Bapak, iya Bapak. Dari Quran dan hadis. Yang pertama, yang kedua sholat dan zikir Bapak. Harusnya satu aja yang diupload. Oh, Sholat yang zikir tidak muncul itunya. oh iya ya Bapak. Apa mau Maka dihapus dulu Bapak? kalau sholat yang zikir yang mau diujikan itu yang masuk ke RPP pertama. Oh ya Allah. Saya mau diedit dulu ya Bapak ya. Ya, dirubah itu RPP pertamanya sholat dan zikir. Siap Bapak. Siap Bapak. Yang sholat. Iya Bapak. Apa ini Quran? Sholat. Diedit dulu. Iya Bapak. Sholat dan zikir. Jadi mohon maaf tadi saya juga bikin Anda. Karena ini mahasiswa dari tadi masuk. Saya tunggu. Oh. Iya Bapak, sudah Bapak. Sudah. Iya Bapak.
Mazahari. Oh iya, ini baru muncul. Ya Allah, Oke. berarti salah pencet kaminya Bapak. Ya, oke. Siap Bapak. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, kalian baik, Bapak juga baik. Patut kita syukuri pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang sama pada hari ini. Alhamdulillah. Sehat semuanya kan? Ya, sehat. Itu semuanya sudah berkat pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita bisa berada di sini. Terus selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian itu. Apakah hadir semua? Alhamdulillah, hadir semua. Tidak ada yang sakit kan? Oh ya, ada satu yang sakit. Kenapa? Oh ya, kita doakan. Mudah-mudahan yang tidak hadir itu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kepada ketua kelas untuk melantunkan doa sebelum pelajaran dimulai. Mari kita bersama-sama untuk melantunkan doa sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ya, kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini bersama-sama barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan bahwa pertemuan kali ini itu dibagi dua oleh saya karena ini merupakan pertemuan yang pertama, yaitu yang akan kita pelajari hari ini tentang masalah sholat. Kemudian nantinya dilanjutkan oleh zikir di pertemuan yang berikutnya. Baik anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai dan juga saya sangi, bahwa sholat dalam Islam itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan dan lakukan, baik itu seorang perempuan dan juga seorang laki-laki, tentunya muslim dan muslimah. Nana sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita selesaikan pada kesempatan hari ini di pertemuan yang pertama, yaitu tentang menghadirkan sholat. Yang harus kita selesaikan yang pertama itu adalah kita akan menjelaskan pengertian dan pentingnya sholat dalam ajaran agama Islam. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua yang harus kita capai itu adalah mengidentifikasi syarat-syarat sahnya dalam melaksanakan sholat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mempraktikkan gerakan-gerakan sholat secara benar. Sedangkan yang keempat itu adalah menjelaskan rukun-rukun sholat. Dan yang kelima itu adalah memahami makna dan hikmah dari setiap gerakan dalam sholat. Itu adalah merupakan salah satu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pembelajaran kita tidak jenuh, mari kita bersama-sama melihat atau apa istilahnya ya, bersama-sama melantunkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia untuk bisa menyemangati kita untuk bisa refresh atau bisa fresh pembelajaran kita sehingga bisa meraih tujuan yang Bapak sampaikan barusan. Mari lagu-lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelas yang barusan, biar kita refresh. Yuk, kita bareng-bareng ya.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah kita bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia dengan penuh dengan semangat. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, tetap saya sampaikan barusan itu, kita akan memberikan pengertian terkait dengan bab yang sudah Bapak tampilkan barusan, bahwa di pertemuan ini Bapak akan coba share screen ya kepada kalian. Ya, itu share screen untuk kalian bisa melihat materi yang Bapak sampaikan. Gak bisa ya share screen-nya ya? Oh iya, ini berarti ada kesalahan sayanya ini. Ya Allah, kita lanjutkan aja ya, sambil nanti didengarkan penjelasan Bapak sepintas terkait dengan sholat ini. Baik anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Semangat karena ini adalah merupakan pertemuan yang pertama. Terus sholat ini secara bahasa berarti doa atau meminta kebaikan. Jadi sholat menurut bahasa atau secara arti adalah doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang diawali dengan salam, ya kan? Seluruh perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram. Mohon maaf Bapak salah ya. Seluruh perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lah itu adalah sholat menurut bahasa dan istilah. Terus apa sih pentingnya sholat dilakukan oleh orang Islam? Apa sih pentingnya? Yang jelas itu adalah merupakan sebuah ibadah yang wajib yang harus kita laksanakan selaku muslim dan juga muslimah. Terus yang kedua, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu penting karena itu adalah merupakan hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta. Terus yang selanjutnya, disiplin dan kendali diri. Disiplin dan kendali diri. Itu dah salah satu pentingnya dalam sholat. Terus yang selanjutnya, spiritual dan pembersihan diri. Itu adalah termasuk salah satu pentingnya kita melaksanakan sholat dalam agama Islam. Terus yang selanjutnya, peningkatan kesadaran sosial. Dan yang terakhir itu adalah mendapatkan keterangan antara lahir dan batin. Itu adalah merupakan salah satu yang penting kita laksanakan dalam melakukan sholat itu sendiri. Terus selanjutnya, itu termasuk ketentuan pelaksanaan sholat. Lah, ketentuan pelaksanaan sholat ini, yang pertama itu ada syarat wajib sholat, dan yang kedua itu adalah syarat sahnya sholat. Tetap nggak ada share screen-nya ya. Ya Allah, kemana ini sudah? Screen-nya nggak bisa ya, share screen. Share screen-nya, ntar dulu Bapak. Kalau bisa dicoba. Iya, ya. siap Bapak, siap Bapak. Masih di entry share screen. Chrome tab Windows. Iya siap. Iya, gimana anak-anak, bisa ya? Share screen-nya ya? Alhamdulillah sudah bisa. Mulai dari tadi dicari sama Bapak ini. Tetap semangat kan? Iya semangat. Ayo kita untuk menelaah materi pembelajaran kali ini. Terus kita lanjutkan anak-anak sekalian. Ketentuan pelaksanaan sholat itu ada dua. Yang pertama itu adalah
syarat wajib sholat, dan yang ketiga syarat sahnya sholat. Yang pertama syarat wajib itu adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat. Itu syarat wajib sholat. Terus yang kedua syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Yang pertama sudah masuk waktu sholat, dan yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang ketiga tentunya kita adalah menutup aurat, dan yang keempat itu adalah menghadap kiblat. Itu ketentuan pelaksanaan sholat. Terus ini pelaksanaan atau ketentuan pelaksanaan sholat itu ada rukun sholat. Apa saja rukun sholat? Silahkan sambil dilihat di papan layar Bapak ini yang sudah saya tampilkan. Pertama berdiri jika mampu. Itu rukun sholat, berdiri jika mampu. Terus takbiratul ihram. Dan yang selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Karena itu wajib. Surah Al-Fatihah itu tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, fatal berarti. Terus yang keempat, ruku dengan tumak ninah. Terus yang selanjutnya i'tidal dengan tumak ninah. Lah terus dilanjutkan terkait masih dengan rukun sholat. Sujud dengan tumak ninah. Yang selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Duduk di akhir pada tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada membaca bacaan salam pertama kanan dan kiri. Itu yang pertama. Maksud kami yang pertama itu adalah membaca salam pertama. Kemudian itu adalah tertib maksud Bapak. Itu rukun sholat gitu ya. Terus ketentuan pelaksanaan sholat. Ketentuan pelaksanaan sholat itu sunnah sholat. Di antaranya mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Terus selanjutnya bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lanjut, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Itu ya, iftitah tahu kan kalian? Ya bagus, kalau sudah tahu berarti kan itu sembahyang, sholat berarti kalian. Terus membaca ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillah misalkan. Atau sebelum basmalah itu ada yang namanya ta'awuz. Terus yang selanjutnya mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk jahar atau keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Ini ada yang dikeraskan, ada yang tidak. Kalau berjamaah tentunya yang jadi imam itu harus dikeraskan. Lah makmum itu adalah mendengar. Ketika nanti imam itu membaca surah-surah pendek, maka makmum membaca Fatihah secara pelan karena bukan imam. Terus selanjutnya ketentuan pelaksanaan sholat masih tetap sunnah sholat. Ini membaca lafaz amin, membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah pada rakaat kedua dan pertama pada dua rakaat pertama. Terus sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Tetap masih dalam ketentuan sunnah sholat. Ketika i'tidal membaca Rabbana lakal ham dan meletakkan dua telapak tangan di atas lutut. Ketika ruku membaca tasbih. Ketika ruku dan sujud membaca doa ketika di antara dua sujud. Duduk iftirashi pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Terus selanjutnya duduk tawarruk. Tawarruk ini adalah duduk di antara tasyahud akhir dan tasyahud dan diakhiri sholat gitu. Terus membaca salam kedua dan kanan kiri. Lah itulah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan sholat. Dilanjut ya, tetap masih kalian itu mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nanti kita langsung demonstrasi, langsung praktik. Karena apa? Karena pembelajaran ini terkait dengan sholat, tentunya harus kita praktikkan. Kalau tidak dipraktikkan, apakah ada yang salah? Tata caranya apa ada yang tidak? Bapak itu harus tahu. Hal-hal yang membatalkan sholat, ini apa saja? Berbicara dengan sengaja, kalau tidak disengaja, berbicara dengan sengaja berarti itu batal. Terus banyak melakukan gerakan di luar sholat, joget-joget misalkan, itu batal karena ada ketentuan-ketentuan yang ada pada sholat itu sendiri. Terus berhadas
saat melakukan sholat. Sepertinya apa? Ya misalkan kentut atau kencing, itu sudah batal. Terus menempelnya najis di badan pakaian dan tempat sholat, itu juga termasuk hal yang membatalkan sholat. Terus membuka aurat atau terbuka aurat, auratnya terbuka ketika sholat, maka itu batal. Karena tidak ada batasan-batasan kita kan antara laki dengan perempuan dalam hal sholat itu. Terus mengubah niatnya kita sekarang sholat duhur, ternyata niatnya dirubah ke sholat asar, maka itu batal. Terus selanjutnya berpaling dari kiblat, sholatnya ke timur, ya nggak bisa. Tetap kita menghadap ke kiblat. Kiblat ada di mana kan? Indonesia ini posisinya di Asia Tenggara, maka harus ke arah barat tentunya. Terus makan dan minum ketika sholat, bawa minuman, bawa makanan, itu juga batal sholatnya. Itu juga perlu diperhatikan. Terus tertawa atau murtad, ini sambil tertawa, sholat itu batal. Nah, itulah merupakan hal-hal yang membatalkan kepada sholat. Nah, itulah penjelasan dari Bapak terkait dengan penjelasan materi pada kegiatan atau pada pertemuan kali ini. Lah, Bapak sekarang gimana? Ada yang paham kan? Ada atau yang tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Berarti kalian bisa mencerna dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Ya, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian itu sambil melihat Bapak untuk mendemonstrasikan, untuk mempraktekkan terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat yang baik dan benar menurut aturan syariat Islam. Terus dilanjut, apa saja ini? Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Tentunya itu takbiratul ihram dibarengi dengan niat sholli. Misalkan sekarang mau sholat duhur, ambil yang pendek-pendek aja. Sholat duhur sholat subuh misalkan. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar, ini telapak tangannya ini. Karena kita ini mau istilahnya yang mempunyai kebesaran itu ada Allah Subhanahu wa, tidak ada yang lain. Berarti niat sholat subuh. Ini di caranya. Allahu akbar, niat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih besar daripadanya atas keagungannya. Itu niat dibarengi dengan takbir. Niat apa? Niat sholat subuh. Terus dilanjut. Itu sudah yang tadi membaca takbiratul ihram. Sambil lihat ini ya, Bapak ketika menampilkan screen ini. Terus slide yang selanjutnya, berdiri bersedekap kembali membaca doa, menja doa iftitah. Apa iftitah itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lah itu namanya doa iftitah. Sambil dilihat ini, Bapak juga memperagakan hal ini tentunya kepada kalian dilihat. Terus melaksanakan sholat ini membaca surah Al-Fatihah. Seperti ini lagi. Ini Al-Fatihah termasuk hukumnya wajib. Orang yang sholat tanpa ini surat Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Membaca surah Al-Fatihah dengan yang baik. Jangan terburu-buru. Kenapa? Kalau terburu-buru nanti istilahnya takut ada yang salah terkait dengan makhorijul hurufnya dan juga ilmu tajwidnya. Bagaimana yang benar? Pelan-pelan. Orang sholat itu bukan terburu-buru. Yuk perhatikan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Nah, itu yang jelas membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena termasuk rukun ini. Terus selanjutnya membaca salah satu surah atau ayat Al-Qur'an, tentunya ya mengambil inna a'tainakal kautsar misalkan, qul huwallahu ahad Allahu shamad ila akhirih, itu sudah betul, sudah benar. Atau mengambil surat-surat yang panjang misalkan, karena sholat sendirian, kalau sholat berjamaah jangan panjang-panjang ya, kasihan kepada makmumnya, takut ada yang
banyak kepentingan, dia terburu-buru. Pakai sholat yang pendek-pendek saja. Itu. Terus selanjutnya ruku. Apa yang dibaca ketika ruku? Nah itu yang benar ruku seperti itu. Ada kadang rukunya itu gimana ya? Tidak seperti itu dah. Seakan-akan dia sia-sia. Apa tujuannya itu? Ruku adalah untuk mengagungkan Allah, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikannya. Subhanah rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah 3 kali. Wajibnya 1. Terus kembali dari ruku itidal. Itidal itu kembali ruku. Yang benar kita menyerah. Sami Allahu liman hamidah yang dibaca. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita. Kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah. Karena semuanya itu adalah Allah yang melihat gerak-gerik kita semuanya. Terus kemudian membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang benar. Pokoknya itu ikuti apa yang Bapak tampilkan barusan. Terus selanjutnya sujud. Apa yang dibaca sujud? Yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sujud. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri atas segala apa yang dimiliki kita. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kita berserah diri. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca 3 kali. Terus duduk di antara 2 sujud. Apa yang dibaca? Rabbi ufirli warahmni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah itu. Terus sujud kedua juga seperti yang Bapak barusan sampaikan. Terus tasahud awal. Ini at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu tasahud awal itu bacaannya. Terus lanjut. Ini tahiyat tasyahud akhir. Ini silahkan diperhatikan ya. Itu yang benar. Ini karena sama dengan yang barusan yang tasyahud awal. Allah ada ditambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau bisa ditambah, para ulama sepakat. Kemarin saya pernah nonton pengajian itu, kata Kiai Haji Musyfik Al-Karawi bahwa ditambah bisa Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kemudian adalah mengucapkan salam kanan dan ke kiri, bahwa kita semuanya itu adalah saling melihat ke kanan dan ke kiri, apakah ada di sekitar kita yang masih belum layak untuk mengikuti dalam kehidupan ini, maka kita ucapkan salam. Itu kan merupakan sebuah aturan atau rukun sholat itu. Yang terakhir membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Sudah selesai sholat kita. Gimana? Kalian sudah bisa? Sudah bisa mencerna apa yang Bapak praktikan barusan? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian sudah bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Itu salah satu yang Bapak selesaikan. Sekarang diskusi ya. Ya, betul diskusi kepada seluruh siswa. Kita berdiskusi terkait dengan materi yang telah diajarkan barusan. Ya, untuk itu Bapak akan membentuk kelompok karena ini kelompok kecil, tidak terlalu banyak siswanya, yaitu 12 orang. Bapak akan memberikan kelompok kecil dalam kelas 7 ini terkait dengan materi sholat. Terus yang pertama, silahkan. Yang pertama itu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau yang akan diskusikan bersama. Mari kita pecahkan bersama apa yang kalian dipertanyakan dalam kelompok tersebut. Ya, silahkan, saya kasih waktu 5 menit ya. Iya, cukup dah 5 menit dah. Iya. Gimana, sudah? Iya, kalau sudah kita pecahkan bersama, kita berikan
pemahaman bersama terkait dengan apa yang dipecahkan dalam kelompok tersebut. Baik, iya sudah, alhamdulillah. Berarti kalian sudah selesai, ya? Iya Bapak. Iya. Sekarang karena sudah berakhir dalam pertemuan kali ini, karena ini saya sengaja bagi dua materi pembelajaran ini. Pertemuan yang pertama ini tentang sholat, yang kedua adalah tentang masalah zikir. Nanti Bapak akan lihat ya hasil dari kalian itu. Akan saya praktikkan satu persatu. Akan saya praktikkan setiap kelompok, perwakilan dari kelompok tersebut yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama mempraktikkan sholat dengan cara yang baik, yang benar menurut tuntunan syariat Islam. Terus kelompok 2 dan berikutnya kita tampilkan nantinya. Ya, siap. Dalam pembelajaran ini mudah-mudahan barokah dan manfaat, bisa kalian menerima apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, karena kalian sudah bisa mempraktikkan apa yang Bapak praktikkan barusan, tentunya pada akhir dari perjumpaan kita kali ini, kalian akan saya beri tugas ya. Oh iya, tugas melulu, memang harus kan, biar pembelajaran kita itu melekat dan bisa diterima oleh kalian. Tentunya harus diberikan sebuah tugas. Tugasnya di mana? Ya PR lah. Ya, apa saja tugasnya? Ya, ini tugasnya adalah memahami rukun-rukun sholat yang telah kita pelajari. Itu setiap kelompok. Tiap kelompok nantinya juga bisa perwakilan kelompoknya itu menjawab atau memahami rukun-rukun sholat yang telah kita pelajari. Selanjutnya di akhir jumpa kali ini Bapak akan memberitahu bahwa pertemuan yang akan datang itu, pembelajaran yang kedua di bab sholat dan zikir ini adalah zikir. Alhamdulillah kalian sudah paham. Mari kita bersama-sama tutup perjumpaan kali ini dengan pembacaan doa akhir pembelajaran yang akan dipimpin oleh saudara ketua kelas. Ketua kelasnya lagi, karena di awal ketua kelas, yang akhir ini adalah ketua kelas. Yuk kita pimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan membuahkan barokah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini akan Oke. Iya. Cukup. Iya, alhamdulillah Pak. Oke, saya sudah ikutin. Tahapannya sudah bagus. Iya, Bapak. Muncul juga P5-nya ya. Tadi lagu apa, lagu nasionalismenya tadi? Garuda Pancasila, Bapak. Garuda Pancasila. Okay. Ya Allah. Nah, sekarang coba baca Quran surah Al-Fatah. Tahu Al-Fatah ya? Al-Fatah. Ya mohon maaf Inna Bapak. Inna fatahna laka fatham mubina ya Bapak ya. Mau bisa. dicari masih buka Quran Bapak. Allah baik. Iya, inna fatahna laka fatham mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Shadaqallahul azim. Ada hukum bacaan apa saja yang tadi itu? Inna fatahna, ada hukum bacaan mat Bapak. Ada bacaan idgham bi gunnah lagi. Ya, terus Iya. selain itu apa? Inna fatahna laka fatham. Ada mat lagi Bapak. Fatham mubina. Mat apa? Iya. Mat adit li sukun yang terakhir itu. Oh, yang sebelumnya? Inna mat tabi'i Bapak.
Ya. Terus selain Alhamdulillah. itu apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Gak ada lagi Bapak. Tanwin tumum apa itu? Fatham. Fatham mubi idgham bigunna Bapak. Kenapa itu Om Ibu? Karena tanwin fathah bertemu dengan huruf mem. Sedangkan mem itu termasuk salah satu huruf idgham bigunna Bapak. Oke. Iya Bapak. Baik. Selanjutnya ke teori ya. Iya Bapak. Halo. Iya Bapak, siap Bapak. Bisa bisa dengar suara saya ya? Iya bisa Bapak. Bisa dengar Bapak. Apa yang sampean pahami tentang PBL? Gimana Bapak? Lambat Bapak suaranya. Pembelajaran berbasis PBL tuh maksudnya apa ya? Eh berbasis problem Bapak. Berbasis masalah Bapak. Ya Gimana? pembelajaran berbasis masalah Bapak. Gimana itu maksudnya? Eh gimana ya Bapak ya? Kalau sholat, ajaran sholat, tadi sholat. Gimana kalau Anda ngajar materi sholat menggunakan pendekatan PBL? Iya. Misalkan siswa ada yang kurang paham terkait dengan gerakan-gerakan sholat, jadi Bapak membantunya untuk menyelesaikan masalah itu. Siswa tidak mampu atau kurang dalam praktik sholat yang sesungguhnya, sehingga kami bisa mengambil itu Bapak. Oke, Iya Bapak. berarti mengajarkan siswa berangkat dari permasalahan yang terjadi, gitu ya? Enggak Bapak, enggak Bapak. Oke. Kalau TPACK, tepak, TPACK apa? TPACK-nya TPACK. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Paham ya? Kurang begitu memahami Bapak, mohon maaf Bapak. Oke. Iya Bapak. Maksudnya sampean mengajar menggunakan pendekatan teknologi. Jadi misalkan tadi pakai share screen, Oh iya Bapak, pakai iya Bapak. PPT, pakai video pembelajaran, itu Iya, Bapak. namanya tepak, gitu Iya. ya. Oh iya Bapak, siap Bapak. Jadi pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi, gitu ya. Iya siap Bapak. Namanya tepak, Oh TPACK. TPACK. Iya Bapak, iya Bapak. Oke. Selanjutnya PTK. Apa yang Anda pahami dengan PTK? PTK. Dalam PTK itu penelitian tindakan kelas Bapak. Nah, Iya Bapak. gimana itu contohnya PTK itu? Kalau sampean mau melakukan PTK, gimana contohnya? Contoh judul. Kalau contoh judul di kami itu Bapak, tar dulu Bapak, takut salah Bapak. Ya Allah. Kami mengambil judul terkait dengan proposal itu Bapak, bahwa PTK kami, ntar dulu Bapak, takut kami salah Bapak. Berarti itu adalah meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan hasil belajar PAI
materi sholat dengan metode demonstrasi kelas 7 SMPI Al-Masturiyah Matanair baru Sumeneb. Itu Bapak. Ya. Iya Bapak. Itu sudah memenuhi unsur apa aja itu? Di judul itu harus ada PTK, itu harus ada penyakit, harus ada obatnya, ada lokasinya. Oh, nggih Dari Bapak, judul nggih yang Bapak. tadi, mana penyakitnya, mana obatnya, mana lokasinya. Oh, iya Bapak. Judul sampean yang tadi itu, Iya Bapak. penyakitnya apa, obatnya apa, lokasinya di mana. Penyakitnya nggak begitu nalar Bapak, mohon maaf Bapak. Nah, penyakitnya itu adalah prestasi siswa. Oh, nggih Bapak, nggih Bapak. Obatnya adalah strategi apa tadi? Demonstrasi Bapak. Demonstrasi. Oh, iya. Lokasinya di mana? Di SMPI Al-Masturiyah Sumeneb Bapak. Kelas berapa? Di kelas 7 Bapak. Nah, itu kelas 7 itu namanya lokasinya ya. Oh, nggih Bapak, Jadi nggih Bapak. PTK itu harus ada 3 unsur tadi. Oh, nggih. Penyakitnya apa, obatnya apa, lokasinya di mana. Iya, nggih. Terima kasih Bapak. Paham ya? Terima kasih Bapak, nggih Bapak, Ya. nggih. Yang terakhir P5 PPRA itu apa ya? P5 PPRA. Mohon maaf, kami minta bantuan Bapak. Kurang begitu paham gitu Bapak. P5 P5? itu pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Pancasila. Oh, nggih Bapak, nggih Bapak. Siap Bapak. Ya. Siap, iya Bapak. Contohnya apa itu kalau di pengajaran sampean tadi menggunakan P5? Contohnya mohon maaf Bapak. Mohon maaf Bapak. Di Contohnya praktek sampean tadi itu menggunakan P5, contohnya apa? contohnya praktik dalam sholatnya Bapak. Hah? Di praktik sholatnya Bapak. Di P5-nya. Sampean praktek ngajar tadi, Iya Bapak. praktek ngajar ya. Ada P5-nya enggak? Ada P5-nya. Ada. Oh iya Bapak, iya Pak. Di mana Bapak? Apa itu? Iya. Tadi Anda melakukan Garuda Pancasila itu kan Oh, mau Masya Allah. Iya Bapak, nggih. Berarti itu masuk Ya. di P5 ya Bapak ya? itu Oh. sikap P5 artinya Oh, ya Allah. mau menumbuhkan sikap nasionalisme pada Siswa. muridnya. Iya, betul Itu betul kan Pak. profil Pancasila. Iya, terima kasih Bapak. Iya. Oke. Ya, Sudah cukup ya. terima kasih Bapak. Iya. Boleh kami alhamdulillah boleh kami korek Bapak. Karena kami sambil merekam. Iya. Suaranya sudah bagus. Alhamdulillah. Saya sudah lihat. Soalnya kami ada minat di situ, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam belum ini? Iya, Bapak, sudah, Bapak. Kami pakai manual, Bapak. Iya, siap. Baik, sukses ya. Siap, Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.